pribadi mengucapkan kepada Bapak Lamsiam Sitompul, Ketua Oras Bangsa Batak, yang sudah jauh-jauh datang dari Kota Medan untuk meyakinkan bahwa seniman Tapanuli, seniman orang Batak bisa juga menunjukkan eksistensi di dalam demokrasi atau pesta pemilu yang akan datang. Sesuai dengan arahan Pak Prabowo yang suka ngomong, ya kan? Politik itu tidak boleh dibawa tegang-tegang, politik itu harus cair, harus merangkul, dan yang pasti harus santuy dan gemoy. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ketua yang sudah capek-capek untuk mewujudkan kegiatan ini, dan kepada teman-teman seniman Tapanuli, saya harapkan semenjak hari ini kita berdoa dan berusaha bersama kiranya pilihan kita bisa menang, dan ke depan cita-cita kita adalah bahwa seniman Tapanuli atau seniman pada umumnya harus diperhatikan oleh pemerintah. Tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit menganggap kerja nyata paling jelas. Berjuang tanpa batas, Prabowo Gibran tetap gas. Indonesia makin emas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Pasangan dua tuh kebal serangan, tak perlu janji manis tuh bertahan. Berbagi kerja tuh kemanusiaan, Indonesia maju dan kita lanjutkan. Ciptakan rakyat yang hidup bergizi, kebutuhan pokok semua terisi. Prabowo Gibran berakselerasi, hidup yang sulit silakan pamit. Kita pastikan pilihan menuju masa depan Indonesia lebih baik dari yang kita pikirkan. Mari kita wujudkan, kita bisa putuskan, karena di masa depan ada Prabowo dan Gibran. Baik, yang berikut ini dengan segala hormat kepada Ketua Pak Lamsiam Sitompul untuk bisa bersama-sama kami dan sekaligus memberikan pengarahan di kegiatan malam ini. Tepuk tangan buat beliau. Sekali lagi, ini perhelatan politik, ada suksesi kepemimpinan yang tentunya juga kita harus berpikir positif. Ya, kenapa harus pilih Prabowo kan begitu? Kita juga harus akui bahwa Jokowi itu sangat fenomenal di Indonesia, khususnya di Tapanuli orang Batak. Di Tapanuli suara Jokowi itu hampir rata-rata di atas 90%. Dan sebagai implikasinya, bukan saja cuma di Tapanuli, contohnya Jakarta Bandung itu kan sudah ada kereta cepat ya. Yang tadinya saya pun tahun-tahun lalu pernah tinggal di Bandung, yang bolak-balik lewat tol MBZ itu, asal pulang ke Bandung ada aja mobil yang kebalik gitu. Tapi dengan adanya tol itu, saya pikir kan kereta cepat terbantu ya. Begitu juga saya juga ingat dulu kalau tahun 2000-an, kalau lebaran dari Jakarta ke Surabaya bisa sampai 1 hari 1 malam. Di Indramayu aja bisa macet satu hari gitu ya. Banyak orang yang menderita, yang meninggal, yang di jalan kecelakaan. Tapi dengan adanya jalan tol, semuanya jadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih safety gitu ya. Begitu juga dengan pemindahan ibu kota, ya pastilah memang Jakarta ini udah kronik ya, udah terlalu banyak bebannya. Nah, harusnya itu dipindah, dan itu harus kita dukung. Begitu juga dengan jalan tol. Saya hari itu dari Jambi, dari Palembang, udah sebentar sampai di Jakarta gitu. Nanti akan tersambung tol lintas Sumatera. Di Medan sendiri sekarang sampai Siantar. Ya tentu kita maunya juga sampai ke Doa, sampai ke Tarutung ya kan, sampai ke Sibolga. Dan ini tentu yang harus dilakukan secara berkesinambungan, tentu dengan presiden yang baru. Ya siapa dia? Kalau menurut kita pasangan yang paling pas untuk dilanjutkan ini adalah Prabowo Gibran. Kalau orang Batak bilang kan, dan do bisa ponang, ya kan?
bapaknya Jokowi, anaknya ya lebih kurang seperti itulah. Itu kira-kira. Tapi kalaupun ada mungkin pilihan yang berbeda, ya jangan pula jadi kebencian. Itu tetap saudara kita. Sebentar lagi akan berlalu hajatan politik tanggal 14, tanggal 15 kita sudah tahun lagi. Jadi kalau mereka mungkin menjelekkan kita, ya senyumin aja. Ya mereka tetap saudara kita. Jadi saya bilang, bagiku Prabowo, cobain aja. Bagiku Prabowo pilihan pertama, mereka pilihan kedua. Gitu aja. Saya tidak pernah menganggap mereka jelek ya. Mereka saudara kita juga. Jadi ini terpulang kepada suara apa? Kemarin itu dibilang oleh Lejeber, suara dari Taman Mini. Kok suara ini kan mungkin agak keras, tapi karena ini dari seniman, saya bilang senandung dari Taman Mini. Artinya harapan, kesan dan pesan itu Prabowo Gibran dari sisi musisi seperti apa sih? Seperti itu. Dan saya sebagai orang Batak tentunya juga ke depan ini tolong kita saling membantu ya. Ini menjadi perhatian. Salah satu profesi yang paling unggul kita di Indonesia ini adalah seniman. Saya jalan-jalan dari Medan sampai Denpasar, bahkan sampai ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya pikir KB ini nggak ada lagi orang Batak. Rupanya penyanyinya rata-rata orang kita, gitu ya kan? Di Bali di mana gitu, maka mungkin di luar negeri. Jadi ini ya perlu mungkin melalui organisasi seniman, melalui organisasi masyarakat. Tentu kita saling bersinergi bagaimana memberdayakan para artis dan seniman Batak ini sehingga kehidupannya lebih sejahtera lagi. Nah, gitu kira-kira. Itu saja mungkin dari saya. Horas, mau lihat? Saya cuma itu hasiat. Tepuk tangan dong. Yang pahlawan siang sebagai Ketua Umum Horas Bangsa Batak. dan dipublisikan sebagai doa kepada Sang Pencipta. Tentu pada kesempatan ini mari kita doakan alhamdulillah untuk nomor 2, semoga terdepan dan bisa satu putaran. Nomor 2, datang kuasa Sektor Pak Biso, karena
itu tadi sengaja loh. Iya ya. Tetapi itu akan menjadi amin, amin, amin. Amin. Boleh, pasukan mak-mak gemoy sini. Ayo silakan mak-mak gemoy. Ayo. Kita akan saksikan tarian gemoy Dari dari saksikan, kita juga harus nari. Iya. Kita ikut juga. Ya boleh ikutan, boleh berdiri semuanya ikut. Boleh yang ada di sini dan juga yang di rumah. Pasangan waktu itu berserangan dan mereka silakan panitia pastikan Oke gas, Prabowo.
Sudah ada di antara kita yang kita tunggu-tunggu untuk memberikan pengarahan, Bapak Mangapul Silalahi dari TKN. Tepuk tangan buat beliau hadir di antara kita. Asik. Ya boleh Boleh kita tepuk tangan. Silakan Bapak. beri sambutan untuk Bapak Mangapul. Silakan Pak. Masih semangat kan? Bisa dan tanpa mengurangi rasa hormat, saya minta berdiri. Bisa berdiri? Tanpa mengurangi rasa hormat, bisa berdiri? Bisa berdiri ya? Enggak yel-yel lagi sebentar. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita berikan suara kita yang terbaik buat pasangan kita. Kalau saya teriak Prabowo Gibran, teman-teman jawab satu putaran. Oke? Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! Oke, terima kasih. Horas merupakan kebanggaan nih. Aparatur siang mengundang di sini. Tadi aku hujan-hujanan. Tadi aku lagi terima ada 4 organisasi relawan yang deklarasi di rumahnya Pak Prabowo di Kartanegara. Di player aku lihat di Otista. Aku melihat sampai hujan-hujanan. Kata berubah, tapi nggak apa-apa. Oh ya, perkenalkan nama saya Mangapul Silalahi. Saya juru bicara Koalisi Indonesia Maju, Wakil Komandan Tim Golf, relawan, penanggung jawab zona Subakut, Sumut, Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri. Dan satu lagi kontraksi yang dilakukan oleh Adian CS, karena satu angkatan dengan saya juga. Saya sama-sama dipotong. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mendukung pasangan ini? Ada kerisauan sebenarnya secara pribadi. Kenapa? Belum tentu proses pembangunan di Sumatera Utara, khususnya di Danau Toba, mendapat perhatian. Itu tugas kita sekarang. Saya pikir Horas Bangsa Batak harus mengambil peran itu. Itu harus mengambil. Ada juga hutang sejarah kita, Provinsi Tapanuli. Digadang-gadang akan terjadi Monaco of Asia waktu itu. Baru berbadai maka pemilik Imotu bisa 25 tahun ini, tapi kan jadi. Dan hari ini saya orang terlambat Pak. Jam 8 malam sudah mati di lampu. Kita nggak mau berpaktik. Kita nggak mau berpesta itu Pak. Ibagi Festival Pulau Samosir. Jadi warnanya ibadah dan segala macam enggak. Bahwa betul infrastruktur dibangun. Sekarang dari Medan ke Prapatan itu paling 2 jam. Tol Sinaksak masuk Prapatan. Tapi bukan itu persoalannya tidak ada kegiatan di sana, tidak ada aktivitas. Dan salah satu program pasangan kita ini di Asta Cika ada program 3 bulan pertama, 100 hari pertama itu adalah melakukan revitalisasi. Kalau kawan kalian ini yang jelek-jelek ini dipercaya sebagai kepala badan, saya yakinkan proses pembangunan Danau Toba akan kita lanjutkan. Itu penting gitu. Itu harus ada semacam badan yang khusus untuk itu. Saya sama para saya ini ada yang 2000 siap meledak barang itu. Betul. Dan itu hutang sejarah kita. Karena salah satu-satunya kepresidenan yang belum dari provinsi itu adalah Presiden Tapanuli. Satu-satunya di Pulau Sumatera yang punya 2 plat itu hanya Sumatera Utara, BK dan BB. BK itu Sumatera Timur, BB itu Sumatera. BB itu adalah Presiden Tapanuli yang dulu. Betul Humbahas sudah berkembang, betul Toba sudah berkembang, betul Samosir sudah berkembang. Betul Tarutung sudah berkembang kemudian dipecah. Tapi habis itu apa? Jangan pula kemudian kita menjadi seperti orang Betawi di tanahnya sendiri. Jadi sangat tidak ada alasan kita untuk tidak memenangkan pasangan ini. Tidak ada alasan kita tidak. Karena 10 tahun terakhir bangun Pak Jokowi akadalan Sian Huta Horja, Bius, Mandala tinggal melanjutkan. Kita bisa bayangkan nanti food estate yang terbengkalai di Humbang Hasundutan sana harus dibangun lagi, harus ditanam tanaman yang pas, bawang kah, bawang merah, bawang putih, hijau. Itu kita punya sejarah bagaimana dulu Barus
Kami juga dari Humbahas masuk lewat Barus sampai seluruh dunia. Kan begitu. Jadi sudah tidak ada alasan lagi. Satu. Yang kedua, hari ini juga kerisauanku juga. Kenapa? Kita tokoh Sumatera Utara ini sudah tidak ada tokoh senior kita. Terlepas apapun, Eborus, Opui sudah tidak ada. Raja Lumbuk sudah tidak ada. TB sudah tidak ada. Sudi sudah tidak ada. Pak Luhut sudah mulai sakit-sakitan. Siapa generasi kedua? Saya melihat kenapa kemudian Bang Marwara Sirait memikirkan hal itu, karena dia tidak mendapat tempat lagi di mana dia harus ada. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo memberikan kesempatan juga buat dia sebagai salah satu putra Batak, generasi kedua politik Indonesia yang akan muncul di pentas nasional, karena memang udah waktunya. Dia Kak Uitokku, Laiku, Naboruku, Suluba, Utang Kesang Kelompok Alana, Valentine Day, orang bentuk Valentine, suhu ini lupa. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan kita tidak. Sumatera Utara 33 kabupaten kota. Lawan kita yang di sana sebenarnya bukan 03. Lawan kita lah saudara kita 01. Karena mereka juga masih. Tapi Sumatera Utara hari ini, per hari ini itu sudah 54%. Kemenangan bukan lagi di depan mata, kemenangan di depan kaki. Ini yang perlu kita jaga untuk ngawal. Setuju? Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lamsiam Sitompul Sarjana Hukum Master Hukum. Saya difasilitasi di sini untuk ini. Kalau masih memungkinkan bisa juga kapan waktu HBB, misalnya masih ada waktu kita HBB mungkin DKI atau Banten atau Jawa Barat deklarasi di Rumah Kartanegara, nanti saya terima. Ya, nanti saya terima. Hari ini saya juga terima rombongan, jadi mohon maaf kalau saya datang. Oke? Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! Mulai ada. Beliau bilang bahwa tanpa kemenangan Prabowo Gibran, nanti Munafasuk dan Oktober dan sekitarnya tidak akan lebih berkembang lagi, gitu loh. Jadi harus pasti selamat datang buat abang sayang Dr. Ronsen Pasaribu, Ketua Forum Bangsa Batak Indonesia, beserta istri. Selamat datang. Selamat malam, Horas. Hidup Prabowo Gibran. Saya kalau tidak komitmen ke sini, tadi udah balik saya ke rumah, saking macetnya.
Tapi puji Tuhan masih tiba di tempat ini bertemu dengan sahabat saya, saudara-saudara saya di Horas Bang Subadat dipimpin oleh abang saya Lamsiang Sitapun. Saya juga khusus barangkali ada manfaatnya untuk kita kenalan. Saudara sekalian, saya dari Agraria BPN. Jika Prabowo menang, tentunya kita akan mencoba memperjuangkan bagaimana masalah-masalah pertanahan di Bonapasuki. Pertama, kalau kita dengar dari Gibran, PTSL itu akan dilanjutkan, gitu ya. PTSL itu sertifikat Prona. Sumatera rendah sekali, terutama Bonapasuki, ya. Jadi nanti kita dorong. Yang kedua, tanah adat. Tanah adat di kampung kita masih juga berjalan di tempat. Bahkan banyak yang mencederai bangsa Batak di Bonapasuki. Saya kira ini misi daripada Gibran Prabowo agar supaya tanah adat itu kita perjuangkan. Setuju? Satu hal yang mau saya sampaikan, kita orang Batak perantau, saya ingin menjamin supaya jangan khawatir tanah adat kita hilang di Bonapasuki. Karena status tanah adat itu adalah milik, ya, warisan dari nenek. Barangkali ada yang belum terbagi, itu akan kita perjuangkan. Saya kira itu saja 2 poin kalau saya singkat, ya. Yang jelas tanggal 14, ya, ajaklah. Kalau sekarang ada berapa yang hadir ini? 200. Saya mohon bisa dilipat gandakan kali 5 menjadi 1000, ya. 1000 kita ajak semua, teman sekasur, ya, teman serumah, lai, uda, tulang dan sebagainya, agar supaya bulan menusuk nomor berapa? 2. Oleh karena itu saya mohon nanti penyanyi menyanyikan lagu Rat Kita 2. Mulia Teh Horas, hidup Prabowo Gibran. Yang kanan dong, sebelah kanan. Tandingnya sebelah kiri suaranya. Hidup nomor 2. Sebelah kanan ya, sebelah kiri kita tanya dulu. Ini dari sebelah kiri, dari sini sana ya. Hidup nomor 2. Nah, ternyata 50-50 ya, sama, imbang lah ceritanya. Iya, kami dari PASTI, Persatuan Artis Seniman Tapanuli Indonesia. Iya, saya senang tadi setelah kita lihat di sini seniman Tapanuli, ternyata kita juga semuanya. Kita semua Prabowo Gibran pilihan kita dari PASTI. Pasti. Prabowo, Prabowo Gibran. Prabowo
Nama Paloma Rende katanya. Mana? Paloma Trio. Tepuk tangan buat Paloma. Hidup Prabowo. Halo, satu putaran. Spesial song buat Prabowo Gibran. Iya.
dipubliki. Oke, nomor 2 Jason bunga ramanos diladaki sori maromaki bunga dan diriku sama diri di balik pohon lawe meang-meangku.